Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merinda Rizky Puspitasari dengan NIM F1G1230008. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir tata tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Berbasis Web menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada swalayan di Kota Kendari, studi kasus Sanyamart. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Kualitas kinerja karyawan akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, kualitas pelayanan terhadap pelanggan, serta pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja secara berkala sebagai dasar dalam menentukan karyawan terbaik. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Sanyamart Kota Kendari, proses penilaian karyawan terbaik masih dilakukan secara manual oleh pihak manajemen. Proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, belum memiliki standar penilaian yang terstruktur, serta berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya adanya suatu sistem yang mampu membantu proses penilaian secara lebih objektif, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan pembangunan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan karyawan terbaik pada Sanyamart Kota Kendari. Kedua, bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam proses penilaian sehingga sistem mampu melakukan perhitungan dan menghasilkan perankingan karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ketiga, bagaimana menghasilkan sebuah sistem yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan secara lebih objektif, efektif, dan terstruktur. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk membantu proses pemilihan karyawan terbaik di Sanyamart Kota Kendari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menerapkan metode SAW ke dalam sistem sehingga mampu menghasilkan proses penilaian yang lebih objektif, cepat, dan terstruktur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW telah banyak dilakukan dan menunjukkan bahwa metode tersebut mampu membantu proses pengambilan keputusan secara lebih objektif dibandingkan dengan metode manual. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, seperti perusahaan manufaktur, instansi pemerintahan, maupun perusahaan jasa. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi Sanyamart Kota Kendari masih menerapkan proses penilaian secara manual dan belum memiliki sistem pendukung keputusan berbasis web. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membangun dan mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW yang disesuaikan dengan kebutuhan proses penilaian karyawan di Sanyamart Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian terapan atau applied research yang bertujuan menghasilkan solusi terhadap permasalahan nyata melalui penerapan teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses penilaian karyawan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kebutuhan sistem yang akan dibangun. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini digunakan dalam proses pengolahan data penilaian menggunakan metode SAW sehingga diperoleh nilai preferensi dan peringkat karyawan terbaik. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi sistem yang sedang berjalan sekaligus merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah Simple Additive Weighting atau SAW sebagai metode pengambilan keputusan. Metode SAW dipilih karena memiliki proses perhitungan yang sederhana, mudah diterapkan, serta mampu menghasilkan perankingan alternatif berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Proses metode SAW dimulai dengan menentukan alternatif.
yaitu karyawan akan dinilai, kemudian menentukan kriteria beserta bobot penilaiannya. Setelah itu, sistem membentuk matriks keputusan dan melakukan normalisasi untuk menyamakan skala nilai pada setiap kriteria. Pada penilaian ini, seluruh kriteria merupakan atribut benefit, sehingga proses normalisasi menggunakan rumus atribut benefit. Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi dengan mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot setiap kriteria. Nilai preferensi tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan peringkat karyawan, sehingga karyawan dengan nilai tertinggi direkomendasikan sebagai karyawan terbaik. Melalui penerapan metode SAW inilah, proses penilaian diharapkan menjadi lebih objektif, cepat, terstruktur dibandingkan dengan proses penilaian secara manual. Setelah kebutuhan sistem diperoleh, proses pengembangan dilakukan menggunakan metode waterfall. Metode waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, sehingga sesuai digunakan dalam pembangunan sistem yang kebutuhan fungsionalnya telah diketahui sejak awal. Tahapan waterfall terdiri atas analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi atau coding, pengujian sistem, serta pemeliharaan. Melalui tahapan tersebut, diharapkan sistem dapat dibangun secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap perancangan sistem, dilakukan penyusunan model sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, entity relationship diagram, class diagram, serta flowchart. Use case diagram menunjukkan bahwa sistem memiliki dua aktor, yaitu admin dan pimpinan. Admin bertanggung jawab mengelola seluruh data yang diperlukan dalam proses penilaian, sedangkan pemimpin bertugas melihat hasil perankingan dan laporan karyawan terbaik. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan proses yang dilakukan pengguna, mulai dari proses login, pengelolaan data, hingga perhitungan menggunakan metode simple additive weighting untuk menghasilkan peringkat karyawan terbaik. Kemudian, entity relationship diagram atau ERD. ERD ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas yang terdapat pada sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana data pengguna, data karyawan, data kriteria, data nilai, dan data hasil perhitungan SAW saling terhubung sehingga proses penyimpanan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang terdapat pada sistem, meliputi atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi acuan dalam proses pengembangan sistem berbasis objek, sehingga implementasi program dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Sedangkan flowchart ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Proses dimulai dari login, kemudian admin mengelola data karyawan, data kriteria, dan data nilai. Selanjutnya, sistem melakukan proses perhitungan menggunakan metode SAW, hingga menghasilkan peringkat karyawan terbaik yang dapat ditampilkan maupun dicetak dalam bentuk laporan. Slide ini menampilkan rancangan antarmuka atau user interface dari sistem pengambilan keputusan yang akan dibangun. Perancangan antarmuka yang dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai tampilan sistem sekaligus memudahkan pengguna dalam memahami alur penggunaan sistem sebelum memasuki tahap implementasi. Sistem diawali dengan halaman login yang digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan informasi umum serta menu utama sistem. Selanjutnya, terdapat halaman data karyawan yang digunakan untuk mengelola data karyawan, halaman data kriteria untuk mengelola kriteria beserta bobot penilaian, serta halaman input nilai yang digunakan untuk memasukkan nilai setiap karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Setelah seluruh data tersedia, sistem
digunakan untuk melakukan proses normalisasi dan menghitung nilai preferensi setiap karyawan. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan pada halaman hasil ranking, sehingga pengguna dapat mengetahui urutan karyawan berdasarkan nilai tertinggi. Selain itu, sistem juga menyediakan halaman laporan yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak hasil pemilihan karyawan terbaik sebagai dokumentasi maupun bahan evaluasi bagi pihak manajemen. Dengan adanya rancangan antarmuka ini, diharapkan sistem yang dibangun memiliki tampilan yang mudah dipahami, mudah digunakan, serta mampu mendukung proses penilaian karyawan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode simple additive weighting mampu membantu pihak manajemen Sanyamart Kota Kendari dalam menentukan karyawan terbaik secara lebih objektif, efisien, dan terstruktur. Selain memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, penelitian ini juga mendukung kompetensi lulusan sesuai SKKNI dan peta okupasi nasional pada bidang sistem analis, khususnya dalam bidang kompetensi menganalisis kebutuhan sistem, merancangan sistem informasi, serta mengembangkan sistem pendukung keputusan. Demikian presentasi dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.